Ya, Mbak. Berdasarkan pengalaman kami mengajar di SD Negeri Pakahan itu hambatan-hambatan itu memang banyak. Itu kami kategorikan menjadi dua, yaitu hambatan yang secara eksternal dan secara internal. Di mana hambatan internal misalkan itu berasal dari diri anak didik, misalnya kurang motivasi, sulit berkonsentrasi, sulit mengingat, tidak menikmati pelajaran, mungkin ada masalah pribadi, bosan, yang paling utama itu kecenderungan untuk malas belajar, itu Mbak. Kemudian yang faktor eksternal itu faktor atau hambatan yang berasal dari luar, itu misalnya untuk lingkungan tempat belajar, kemudian latar belakang keluarga, peran anggota keluarga dalam pembentukan karakter di rumah, kemudian masalah ekonomi, gitu Mbak. Selanjutnya, bagaimana dampak keterbatasan fasilitas terhadap efektivitas pembelajaran ini, Pak? Dampak keterbatasan fasilitas. Memang fasilitas-fasilitas di sekolahan itu kadang ya banyak kekurangannya, Mbak. Tetapi untuk di sini di khusus di SD Negeri Pakan ya Mbak, yang saya ceritakan itu dampak keterbatasan fasilitas terhadap efektivitas pembelajaran itu diantaranya itu siswa menjadi lebih pasif dan diam atau cenderung bosan untuk mengikuti pelajaran. Kemudian siswa itu kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran dan mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga itu siswa itu merasa tidak nyaman belajar karena fasilitas yang tidak memadai. Gitu Mbak. Dari hambatan-hambatan yang sudah diceritakan, kemudian dampaknya itu kan pasti berkaitan dengan motivasi belajar siswa. Oh iya benar. Dari semua itu, mengapa motivasi belajar siswa itu dapat menjadi tantangan bagi guru dalam mengajar, Pak? Oh iya. Memang untuk memberikan motivasi lah itu sangat menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru, Mbak. Itu karena itu memang di dalam suatu kelas itu terdiri dari beberapa anak yang mempunyai problematika sendiri-sendiri. Nah, itu memang perlu. Yang kemudian untuk seorang guru diharuskan pinter-pinter memberikan motivasi yang bertujuan itu bisa untuk membangkitkan semangat belajar anak. Membangkitkan motivasi siswa dalam pembelajaran itu sering dihadapi seorang guru, karena siswa yang kehilangan motivasi itu cenderung kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Makanya kita harus tidak henti-hentinya memberikan motivasi. Lah itulah yang menjadi tantangan kita. Motivasi apa yang harus kita berikan ke peserta didik kita. Itu Mbak. Baik Pak, melanjutkan dari Mbak Yunita tadi, bagaimana latar belakang sosial yang beragam dapat mempengaruhi interaksi dan dinamika kelas. Latar belakangnya di sini kan mungkin siswa itu ada yang latar belakang ekonominya berbeda, latar belakang sosialnya dari keluarga apa, dari budayanya seperti apa di rumah, kemudian dia juga mungkin bukan asli orang sini atau dia adalah orang pindahan, kan mungkin budaya yang berbeda ataupun latar belakang yang berbeda. Nah itu caranya untuk agar dapat seragam itu gimana Pak? Bisa diatasi oleh Pak? Oke Mbak. Latar belakang sosial itu memang dapat mempengaruhi interaksi dan dinamika kelas, entah itu positif ataupun negatif. Dan kita harus pandai-pandai memanfaatkan kondisi itu. Misalnya itu pembelajaran dapat menjadi lebih kreatif dan inovatif itu bagaimana?
Kemudian keadaan sosial masyarakat dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda itu dapat digunakan untuk saling melengkapi. Itu dalam pembelajaran. Kemudian keadaan sosial yang berbeda itu dapat menimbulkan tantangan dalam mencapai kesepakatan kita dalam pembelajaran di kelas. Itu yang paling penting itu. Kita harus membentuk suatu kesepakatan dulu sebelum kita memulai pembelajaran di awal tahun pelajaran. Nah, itulah Mbak yang paling kita soroti di SD Negeri Pakan itu. Karena kita juga terdiri dari mayoritas itu Jawa, kemudian ada lagi yang berasal dari luar Jawa, itu memang sangat berbeda sekali. Itu Mbak. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi guru dalam mengelola kelas dengan siswa yang berbagai latar belakang sosial ekonomi. Kan mesti ada yang misalnya kalau ada yang dari ekonomi rendah, apakah dia mengikuti pelajarannya itu bisa dengan baik atau masih ada keterbatasan tentang fasilitasnya, dia tidak bisa mengikuti pelajaran. Ya. Tantangan guru dalam mengelola kelas dengan tingkat sosial ekonomi yang berbeda itu adalah gini. Kita harus bisa mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Kita harus pegang itu, kita harus bisa mengakomodasi. Kemudian menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda. Metode ini metode. Yang pertama tadi mengakomodasi kebutuhan, yang kemudian metode kita harus sesuaikan dengan keberagaman. Kemudian mempertimbangkan tingkat kesiapan siswa, minat, cara belajar yang efektif itu bagi mereka itu yang bagaimana. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Itu Mbak. Oke. Baik Pak, dari tantangan yang dihadapi guru tadi, lalu bagaimana cara guru memastikan bahwa semua siswa mendapatkan kesempatan belajar yang sama terlepas dari perbedaan latar belakang mereka? Oh iya, tadi sudah saya singgung ya Mbak, itu cara guru memastikan semua siswa itu mendapatkan kesempatan belajar yang sama itu adalah dengan menerapkan pembelajaran inklusif. Karena pembelajaran inklusif itu pembelajaran yang menghargai keragaman dan perbedaan siswa, yang entah itu kelebihan atau kekurangan atau kebutuhan apa, kita bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa di situ. Jadi untuk pembelajaran yang diterapkan itu adalah pembelajaran yang inklusif. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa saja metode pembelajaran yang efektif untuk mengatasi perbedaan kemampuan siswa dalam satu kelas? Ya, sesuai dengan anjuran arahan dari dunia pendidikan ya, sekarang itu kan baru digembor-gemborkan masalah pembelajaran diferensiasi. Ya. Nah, metode ini itu menyesuaikan materi dan strategi pembelajaran dengan kebutuhan belajar setiap siswa. Yang tujuannya itu agar setiap siswa itu dapat mencapai potensi yang maksimal. Itu. Mungkin ada lagi? Sudah Pak. Selanjutnya Pak, bagaimana peran pembelajaran berbasis teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Oke. Itu guru dapat lebih efektif dalam menyusun perangkat pembelajaran, materi, kemudian jadwal. Selain itu guru juga dapat menggunakan platform Merdeka Belajar untuk penugasan siswa, sharing materi dan lain-lain. Meningkatkan daya serap anak. Materi dapat diakses kapan saja dan di mana saja.
memfasilitasi gaya belajar anak, entah itu visual, entah itu auditori atau kinestetik, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Selanjutnya, mengapa penting bagi guru untuk menerapkan pendekatan yang fleksibel dalam mengajar? Oh ya, itu ini kelanjutan dari tadi ya. Ini untuk pendekatan yang fleksibel itu sangat penting bagi seorang guru dalam dalam mengajar. Karena guru itu dapat menyesuaikan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda dalam pembelajaran. Mungkin peserta didik itu mempunyai gaya belajar yang visual ataupun auditori ataupun kinestetik. Nah, jadi kita harus bisa fleksibel. Bagaimana anak-anak kita itu dapat menerima apa yang kita ajarkan ke mereka berdasarkan model atau gaya belajar mereka itu masing-masing gitu. Ingin menambah pertanyaan ya Pak ya. Iya. Kalau penggunaan teknologi di sekolah seperti ini, saya di kelas itu lebih banyak pada penggunaan PowerPoint ataupun apa ya Pak kira-kira? Yang di kelas itu biasanya ya selain PowerPoint itu model melihat video, video pembelajaran. Terus yang lainnya Game interaktif. Yang lebih interaktif itu yang terkait dengan teknologi ya. Kami biasanya itu dengan PowerPoint ataupun dengan melihat video, kemudian mendengarkan apa ya istilah pembelajaran interaktif yang berasal dari platform Merdeka Belajar itu. Mungkin ada lagi. Sampun Bapak. Oh, Terima kasih Bapak atas kesempatannya sudah mau berbincang-bincang dengan kami. Mohon maaf apabila dari kami juga ada kekurangan. Terima kasih banyak Pak Yul. Semoga ini juga menambah ilmu, menambah wawasan bagi kami juga. Oke, sama-sama Mbak. Mungkin kalau ada jawaban ataupun pernyataan dari saya pribadi itu yang kurang benar, kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Mungkin mbak-mbaknya juga bisa belajar dari mana saja ataupun tanya ke guru-guru yang lain. Kalau memang jawaban dari saya pribadi itu kurang pas, nggih monggo nggih saged dikoreksi mangke. Ngaten mawon, Mbak. Matur nuwun. Terima kasih, Pak. Nggih. itu dulu ya Pak ya. Ya.